Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada mata kuliah filsafat dengan materi konsep peradaban lahirnya filsafat Yunani kuno, zaman Praskoretes, mazhab Milesial. Yang pertama, filsafat Yunani kuno pada abad ke-6 sebelum Masehi muncul sejumlah ahli fikir yang menentang adanya mitos. Mereka menginginkan pertanyaan tentang misteri alam semesta ini. Jawabannya dapat diterima akal rasional. Keadaan yang demikian ini sebagai suatu demitologi, artinya suatu kebangkitan pemikiran untuk menggunakan akal pikir dan meningkatkan hal-hal yang sifatnya mitologi. Yang kedua, filsafat Praskoretes. Filsafat Praskoretes adalah filsafat yang dilahirkan karena kemenangan akal atas dongeng yang diterima dari agama yang memberitahukan tentang asal-muasal segala sesuatu baik di dunia maupun manusia. Para pemikir atau ahli filsafat yang disebut orang bijak yang mencari-cari jawabannya sebagai akibat terjadinya alam semesta beserta isinya. Filosof yang hidup pada masa Prasokretes disebut para filosof alam karena objek yang mereka jadikan pokok persoalan adalah alam. Yang dimaksud dengan alam adalah kenyataan hidup dan kenyataan badaniah. Jadi, perhatian mereka mengarah kepada apa yang dapat diamati. Pada beberapa filosofos pada masa itu, yang pertama, Anaximandros. Anaximandros adalah salah satu murid Thales. Prinsip dasar haruslah dari jenis yang tak terhitung dan tak terbatas yang oleh dia sebut apeiron, yaitu zat yang tak terhingga dan tak terbatas dan tidak dapat dirupa, tidak ada persamaannya dengan apapun. Yang kedua, Anaximenes. Anaximenes berpendapat bahwa udara merupakan asal-usul segala sesuatu. Udara melahirkan semua benda dalam alam semesta ini karena suatu proses pemadatan dan pengenceran. Kalau udara semakin bertambah, maka muncullah berturut-turut angin, air, tanah, akhirnya batu. Sebaliknya, kalau udara ini menjadi encer, yang timbul adalah api. Yang ketiga, Pitagoras. Pitagoras juga disebut sebagai ahli fikir, terutama dalam ilmu matematik dan ilmu berhitung. Falsafah pemikirannya banyak diilhami oleh rahasia angka-angka dunia. Angka adalah dunia kepastian dan dunia ini erat hubungannya dengan dunia bentuk. Dari sini dapat dilihat kecakapan dia dalam matematik mempengaruhi terhadap pemikiran filsafatnya sehingga pada segala keadaan ia melihat dari angka-angka dan merupakan paduan dari unsur angka. Yang keempat, Heraklitos. Heraklitos mengemukakan pendapatnya bahwa segala yang ada selalu berubah dan sedang menjadi. Ia mempercayai bahwa asas yang pertama dari alam semesta adalah api. Yang kelima, Parmenides. Menurut pendapatnya, apa yang disebut sebagai realitas adalah bukan gerak dan perubahan. Hal ini berbeda dengan pendapat Herakleitos, yaitu realitas adalah gerak dan perubahan. Jadi, benar tidaknya suatu pendapat diukur dengan logika. Disinilah masalah muncul. Bentuk ekstrim pernyataan itu ialah bahwa ukuran kebenaran adalah akal manusia. Aliran-aliran filsafat Prasokrates. Aliran Milotes atau mazhab Milesian. Aliran ini disebut aliran Milotes karena tokoh-tokohnya merupakan warga asli Milotes di Asia Kecil yang merupakan sebuah kota niaga yang maju. Berikut beberapa tokoh yang termasuk ke dalam aliran atau dikenal pula dengan istilah mazhab Milesian. Thales. Thales hidup sekitar 624 sampai 546 sebelum Masehi. Ia adalah seorang ahli ilmu termasuk ahli ilmu astronomi. Ia berpendapat bahwa hakikat alam ini adalah air. Segala-galanya berasal dari air.
Bumi sendiri merupakan bahan yang sekaligus keluar dari air dan kemudian terapung-apung di atasnya. Anaximander adalah murid Thales yang setia. Ia hidup sekitar 610-546 sebelum Masehi. Ia berpendapat bahwa hakikat dari segala sesuatu yang satu itu bukan air, tapi yang satu itu adalah yang tidak terbatas dan tak terhingga, tak berubah dan meliputi segala-galanya yang disebut aperion. Aperion bukanlah materi seperti yang dikemukakan oleh Thales. Anaximander juga berpendapat bahwa dunia ini hanyalah salah satu bagian dari banyak dunia lainnya. Anaximenes hidup sekitar 560 sampai 520 sebelum Masehi. Ia berpendapat bahwa hakikat segala sesuatu yang satu itu adalah udara. Jiwa adalah udara, api adalah udara yang encer. Jika didapatkan pertama-tama udara akan menjadi air, dan jika dipadatkan lagi akan menjadi tanah, dan akhirnya menjadi batu. Ia berpendapat bahwa bumi terbentuk seperti meja bundar. Aliran Pitagoras lahir di Samos sekitar 580 sampai 500 sebelum Masehi. Ia berpendapat bahwa semesta ini tak lain adalah bilangan. Unsur bilangan merupakan prinsip unsur dari segala-galanya. Dengan kata lain, bilangan genap dan ganjil sama dengan terbatas dan tak terbatas. Ada beberapa yang mengikuti aliran Pitagoras. Xenophanes merupakan pengikut aliran Pitagoras yang lahir di Pelopon, Asia Kecil sekitar tahun 545 sebelum Masehi. Dalam filsafatnya, ia menegaskan bahwa Tuhan itu esa bagi seluruhnya. Keesaan Tuhan bagi semuanya merupakan sesuatu yang logis. Hal itu karena kenyataan menunjukkan apabila semua orang memberikan konsep ketuhanan sesuai dengan masing-masing orang, maka hasilnya akan bertentangan dan kabur. Bahkan kuda menggambarkan Tuhan. Menurut konsep kuda, sapi demikian juga. Kata Xenophanes, jelas kiranya ide tentang Tuhan menurut Xenophanes adalah esa dan bersifat universal. Herakleitos hidup antara tahun 560 sampai 470 sebelum Masehi di Italia Selatan, sekawan dengan Pitagoras dan Xenophanes. Ia berpendapat bahwa asal segalanya adalah api dan api adalah lambang dari perubahan. Api yang selalu bergerak dan berubah menunjukkan bahwa tidak ada yang tetap dan tidak ada yang tenaga. Aliran Ela Parmenides lahir sekitar tahun 540 sampai 475 di Italia Selatan. Ajarannya adalah kenyataan, bukanlah gerak dan perubahan melainkan keseluruhan yang bersatu. Dalam pandangan Parmenides, ada dua jenis pengetahuan yang disuguhkan, yaitu pengetahuan indrawi dan pengetahuan rasional. Apabila dua jenis pengetahuan ini bertentangan satu sama lain, maka ia memilih rasio. Dari pemikirannya itu membuka cabang ilmu baru dalam dunia filsafat, yaitu penemuannya tentang metafisika sebagai cabang filsafat yang membahas tentang yang ada. Zeno lahir di sekitar 490 sebelum Masehi. Ajarannya yang penting adalah pemikirannya tentang dialektika. Dialektika adalah suatu cabang filsafat yang mempelajari argumentasi. Melisos lahir di Samos tanpa diketahui secara tepat tanggal kelahirannya. Ia berpendapat bahwa yang ada itu tidak berhingga, maka menurut waktu maupun ruang. Aliran pluralis Empedokles lahir di Akragas, Sisilia awal abad ke-5 sebelum Masehi. Ia menulis sebuah pikirannya dalam bentuk puisi yang mengajarkan bahwa realitas tersusun dari 4 anasir, yaitu api, udara, tanah, dan air. Anaxagoras lahir di Ionia, Italia Selatan. Ia berpendapat bahwa realitas seluruhnya bukan satu tapi banyak. Yang banyak itu tidak dijadikan, tidak berubah, dan tidak berada dalam satu ruangan yang kosong. Anaxagoras menyebut yang banyak itu dengan spermata atau benih.